Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar Hayu bisa menyapa Sobat Sport lagi. Dimana lagi kalau bukan di Sportholic, yang pastinya nanti akan menghadirkan narasumber yang berbagi cerita dan pengalamannya di bidang olahraga yang beliau tekuni. Gimana kabarnya Sobat Sport? Semoga selalu sehat dan selalu semangat gitu ya menjalani aktivitas. Karena kita apalagi di bulan puasa ini gitu kan ya, harus tetap menjaga kesehatan dan tetap produktif gitu kalau bisa, seperti narasumber kita hari ini gitu kan. Kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Boleh dong kenalan dulu, namanya siapa, dari fakultas apa, dan menekuni olahraga apa? Oke, halo Sobat Sport. Perkenalkan, aku Endah Putri Setiawati dari Fakultas Kedokteran, untuk prodinya juga kedokteran di angkatan 2023. Dan selama ini yang paling saya tekuni itu olahraga tenis meja di antara cabur-cabur lain. Oke, luar biasa. Kita hari ini kedatangan Kak Endah dan akan ngobrol-ngobrol sama Kak Endah tentang cerita dan pengalaman Kak Endah selama menekuni olahraga tenis meja. Walaupun tadi kayak disebut ya di antara cabur-cabur lain. Kira-kira apakah Kak Endah pernah menjalani cabur lain? Nanti kita akan kulik. Tapi sebelumnya aku mau nanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak Baik gimana? ya. Alhamdulillah aku juga baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Apa sih kesibukannya akhir-akhir ini kalau boleh tahu? Ya, akhir-akhir ini karena udah mulai aktif lagi ya kuliahnya setelah libur panjang. Alhamdulillah juga agak banyak kegiatannya, entah dari akademik dan juga di beberapa cabang olahraga juga saya tetap aktif gitu. Oke, luar biasa. Beberapa cabang olahraga. Ya, begitu. Iya dong, di-spill apa sih, apa aja olahraga yang Oke, untuk yang paling utama ya seperti yang udah disebutin kakak tadi, tenis meja. Tapi saya juga sambil mendalami hobi di bola voli dan juga di lari. Oh, luar biasa atlet kita hari ini. Keren-keren. Berarti selain jadi mahasiswi kedokteran gitu kan ya, yang kita tahu pasti, maksudnya semua jurusan tuh kan pasti punya kesibukan masing-masing gitu kan ya. Dan kedokteran ini salah satu yang ya kita tahu banyak lah ya ujiannya, kayak tiap minggu mungkin ya. Iya betul ya. Terus materinya juga pasti kan banyak sekali ya yang harus dipelajari, dihafalkan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ternyata Kak Endah ini masih bisa meluangkan waktu untuk olahraga gitu ya. Nggak cuma tenis meja tapi juga di volley dan lari. Oke, berarti ikut di UKM? Iya betul. 3 untuk UKM. UKM-nya saya ikut yang tenis meja, PTM, Persatuan Tenis Meja, dan untuk yang volley saya ikut yang di fakultas aja gitu. Jadi bersama kakak-kakak dari kedokteran juga. Oke, kalau lari ya udah, sering lari aja. Hobi. Oke, tapi ikut komunitas lari gitu nggak di Malang? Enggak, kalau di Malang ini enggak. Yang Kalau paling aktif ya memang tenis mejanya itu sama volley. Oke, luar biasa. Oke, menarik nih ya. Berarti kan kesibukannya selain kuliah akademik juga ada membagi 3 kesibukan lagi gitu kan ya, di tenis meja, volley, dan lari. Tapi karena kita mungkin mau fokus dulu ke tenis mejanya ya. Awal mulanya Kak Endah akhirnya bisa menekuni olahraga ini tuh gimana sih? Dari saya SD kelas 3 ya udah mulai kenalan sama berbagai cabur Kak. Dan untuk yang paling klop ya ternyata di tenis meja. Kebetulan waktu itu saya ikut pertandingan di tingkat SD. Tingkatnya waktu itu masih kecamatan dan kebetulan langsung kayak nembus gitu kan Kak. Jadi kayak senang pertamanya. Terus kebetulan juga ada pelatih di sana dan beliau itu mengamati dari anak-anaknya. Kebetulan saya juga ditawari sepertinya ada potensi, ada minat dan bakat yang bisa disalurkan lebih dalam gitu. Jadi diajak untuk join ke klubnya gitu. Oke, berarti awalnya sejak SD. Betul. Udah kenalan gitu. Tapi background keluarga ada ini atletnya atau suka olahraga gitu? Iya, kebetulan keluarga saya juga semuanya pecinta olahraga. Tapi untuk yang cabang tenis meja itu baru saya yang memulai. Jadi sebelumnya dari badminton dan juga volley begitu. Oke, luar biasa. Berarti emang Kak Endah sendiri yang akhirnya punya ketertarikan ke olahraga tenis meja ini. Betul. Sampai akhirnya hari ini pun masih aktif gitu ya di UKM tenis meja Universitas Brawijaya juga. Betul. Gitu ya. Oke, luar biasa. Tapi apa sih yang akhirnya bikin Kak Endah tertarik gitu dan memutuskan buat
Waduh, kayaknya aku mau mendalami deh ini olahraga ini selain tadi ya yang kayak akhirnya tembus di pertandingan pertama berarti ya Iya, itu ya betul. yang diikutin gitu. Sebenarnya tembusnya itu kan masih di tingkat yang Kecamatan ya. aja ya. Tapi yang selain itu saya juga merasakan di tenis meja itu merasa dirangkul oleh coachnya dan juga teman-temannya itu banyak yang seumuran Kak. Jadi selain dapat prestasi juga relasi kan nambah gitu di sana. Nah selain itu karena kakak-kakak dan keluarga juga memang ada background olahraga, saya juga kayak termotivasi gitu loh, pengen juga kayak mereka bisa dapet piala banyak, medali banyak gitu sih. Oke, berarti selain emang minat dari dalam diri, juga ada motivasi dari lingkungan sekitar gitu Betul ya, sekali. dari keluarga terutama Iya, yang betul. akhirnya mendorong Kak Endah buat kayaknya aku juga bisa nih buat menorehkan prestasi gitu ya, Iya. bawa pulang medali banyak gitu ya. Oke, luar biasa. Kita geser dulu sebentar ke volley dan larinya. Akhirnya apa sih yang bikin Kak Endah tuh kayak itu dimulai kapan? Maksudnya aktif untuk fokus di tenis meja kan sejak kelas 3 SD itu Iya, kan betul. tadi kan. Nah mulai buat kayaknya aku ikut volley juga deh. Terus ya aku olahraga lari juga diseriusin deh, itu kayak gimana ceritanya? Sebenarnya dulu waktu awal banget kelas 2 itu udah mulai mencoba ke banyak cabur gitu Kak, termasuk ada volley, itu lari, terus juga ada catur, ada pokoknya semuanya hampir dicoba gitu kan. Nyari Kak. ya mana Iya, yang cocok gitu bener ya. banget, cari yang mana yang potensi dan bakat bisa dikembangkan untuk jadi apa ya istilahnya jalan ke depannya Iya. gitu ya. Nah di situ untuk dari volley ini saya juga kebetulan teman-teman yang lain itu kok pada jago-jago, saya kan juga FOMO gitu ya Kak, pengen juga bisa. Terus kebetulan ayah saya juga ada background volley, jadi dilatih juga sama bareng-bareng teman, itu kebetulan juga pernah dapat medali gitu walaupun enggak yang sangat tinggi. Selain itu yang lari juga kurang lebih sama karena kami kan butuh fisik ya, jadi harus lari, harus rope skipping setiap hari dan itu jadi kelincahannya otomatis kan terasa gitu kan Kak. Jadi waktu lomba lari kebetulan juga dapet gitu. Oke, berarti saling mempengaruhi lah ya betul sekali. istilahnya. Jadi akhirnya kalau bisa 3 kenapa harus 1 gitu. Oke, luar biasa, ini awal yang menarik gitu kan ya, ternyata memang Kak Endah sendiri nggak cuma fokus di satu bidang olahraga tertentu, tapi juga ada bidang olahraga lain yang emang ditekuni juga. Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi ya, Kak Endah ya. Kak Endah bisa nanti ceritakan gitu kan gimana sih lebihnya tuh ke sobat sport seperti apa. Tapi kita bakal jeda sebentar. Jadi sobat sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Endah yang tadi udah cerita juga ya awal mulanya bisa menekuni olahraga tenis meja itu seperti apa, dan ternyata dari kelas 2 SD udah menjelajahi gitu ya. Betul sekali. Semua cabur dicobain satu-satu, dicicipin ya. Iya betul Kak. Sampai akhirnya ada top 3-nya nih yang jadi pilihannya Kak Endah, ada tenis meja, volley, dan juga lari. Dan tadi juga udah diceritain ternyata kok bisa akhirnya 3 ini kepilih itu karena saling bersinambungan gitu ya. Betul karena sekali. latihan volley tadi gitu kan, terus akhirnya larinya juga dapet, terus di kelas 3 SD nyobain tenis meja, tertarik di situ akhirnya ditekuni. Betul Luar sekali. biasa. Berarti kan 3 olahraga ini nggak dimulai, maksudnya akhirnya memilih menekuni 3 ini kan nggak mulai waktu kuliah aja kan, sejak awal kan bahkan. Iya betul. Capek nggak? Lumayan capek ya Kak untuk dari segi fisik, tapi untuk mental itu justru malah lebih happy Kak. Iya, jadi kayak bisa jadi tempat kita lari dari kesibukan yang sebenarnya duniawi gitu ya. Benar sekali. Oke, berarti justru karena memang
ya olahraga fisik gitu ya, latihan fisik pasti ada lelahnya di fisik, tapi justru ini jadi tempat Kak Enda sendiri untuk healing ya. Betul bisa dibilang sekali, ya healingnya iya. Kak Enda olahraga gitu Bener ya. sekali. Luar biasa, ini bisa jadi inspirasi teman-teman semuanya, kita nggak cuma rebahan, goler-goler gitu kan. Tapi akhirnya Kak Enda kan memutuskan buat 3 cabur ini nih yang akhirnya aku utamain gitulah ya, bisa dibilangnya. Dan akhirnya juga goals yang Kak Enda di awal yang pengen menorehkan prestasi seperti kakak dan orang tua Kak Enda tercapai. Alhamdulillah Gitu kan. tercapai juga. Nah itu boleh dong diceritain kira-kira apa aja sih akhirnya yang pencapaian yang akhirnya bisa Kak Enda raih sampai hari ini? Ya, alhamdulillah kalau yang di cabur tenis meja, karena itu juga memang fokus dan latihan di klub gitu. Alhamdulillah pernah di tingkat provinsi, pernah untuk di open nasional juga pernah gitu. Untuk yang terakhir sendiri mungkin ya Kak, yang kemarin itu ikut Pomprov mewakili UB juga, alhamdulillah juga dapat medali perunggu di situ. Oke, luar biasa. Berarti selain cabur-cabur dicicipin, semua skala juga udah coba nyobain juga gitu ya. Mulai semua. dari awal kecamatan, Betul. masih kabupaten, kota berarti ya. Iya, kota, terus provinsi, sampai akhirnya skala nasional juga udah pernah. Semoga soon internasional ya. Amin. Tembus ya gitu. Soalnya nanti kalau misalkan ada kabar baik, semoga kita bisa ngobrol lagi di sini gitu kan, nyapa sobat sport juga. Oke, berarti kayak karena fokus utamanya adalah di tenis meja tadi, Betul. akhirnya yang tenis meja itu bisa dibilang skupnya lebih banyak gitu ya. Betul. Pengalaman yang dapat lebih banyak. Iya, untuk tenis meja lebih banyak dan memang yang event-event yang diikuti pun lebih banyak di tenis meja daripada cabur lain gitu. Oke. Nah, kalau gitu boleh dong diceritain juga selain Pomprov mungkin yang terbaru kan, yang paling berkesan atau yang paling membanggakan sejauh ini tuh event apa dan prestasi apa? Oke, mungkin yang paling terkesan itu dulu sebelum COVID Kak, yang saya ikut di Kejurprov tahun 2019. Jadi saat itu saya masih SMP ya, kelas 3, dan itu adalah momen terakhir bisa dibilang yang paling membanggakan, bisa mendapat alhamdulillah juara 1 saat itu di Jawa Tengah sana. Namun karena setelahnya itu ada COVID-19 yang mana se-Indonesia, bukan se-Indonesia aja ya, sedunia kayak harus off semua kegiatannya selama hampir 2 tahun ya Kak. Jadi itu jadi momen paling memorable yang mana lagi tinggi-tingginya saat itu untuk performanya, tapi malah harus rehat gitu. Oke, luar biasa. Berarti emang momen itu yang akhirnya jadi titik paling memorable gitu ya. Betul. Sampai saat ini gitu. Betul sekali. Karena mungkin semangatnya juga lagi tinggi-tingginya Iya. gitu, performanya lagi tinggi-tingginya, habis Betul. juara nih udah kayak besok mau ikut yang ini, ikut yang ini latihan, tapi ternyata harus istirahat dulu. Betul. Gitu ya. Tapi akhirnya apa yang Kak Enda lakuin gitu selama masa rehat itu ya, masa COVID itu, apakah berhenti untuk olahraganya atau tetap olahraga di rumah atau seperti apa? Untuk olahraganya sendiri, karena waktu itu ada isolasi ya, dan kebetulan saya juga kena waktu itu untuk kena virusnya. Jadi harus rehat yang total itu selama 2 minggu. Tapi setelah itu kayak saya mikir harus bangkit, masa ya kayak gini terus gitu kan Kak. Jadi saya mulai lari lagi, tapi belum ada event-event juga. Untuk tenis meja juga belum ada event-event yang bisa diikuti karena peraturan. Lalu saya mencoba untuk lebih fokus ke bidang akademik gitu Kak. Jadi mulai belajar mencoba lomba-lomba yang akademik gitu, yang seperti saya waktu itu ikut olimpiade fisika, MIPA, lalu juga debat gitu-gitu Kak. Jadi semuanya dicoba selagi itu yang nggak menyalahi aturan saat itu gitu Kak. Karena banyak juga ya di masa itu kayak perlombaan online. Iya, betul yang bisa sekali. diikuti. Sedangkan kalau olahraga, apalagi tenis meja mungkin sulit ya saat itu. Akhirnya kayak Enda muter otak gitu ya. Apa ya yang harus aku ikutin gitu. Luar biasa gitu. Ini jujur aku merinding ya, karena ternyata maksudnya selain ada minat dan fokus di bidang non akademik, ternyata Kak Enda juga
fokuskan diri dan meningkatkan skill juga di bidang akademiknya. Jadi Betul. dua-duanya balance nih. Iya, Sampai akhirnya alhamdulillah. terbukti sekarang bisa lolos di FKUB gitu juga ya. Ya alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kan ini kan juga salah satu bukti gitu kan kalau misalkan dulu juga nggak berat sebelah gitu kan. Dan di Betul. sini pun Kak Indah juga masih bisa aktif di tenis meja, bahkan ikut di bola volinya, bahkan juga masih sempat buat olahraga lari gitu dan ikut event-event lari juga mungkin ya. Beberapa saja Beberapa. Kak, tapi lebih ke hobi. Oke, gitu. Berarti kan itu juga bukti gitu kan akhirnya bisa menyeimbangkan. Dan karena cerita barusan, aku yakin pasti Sobat Sport juga ada yang penasaran gitu kayak gimana sih kira-kira caranya menyeimbangkan gitu kan, balancing gitu kan antara akademik dan non akademik versi Kak Indah. Tapi kita bakal jeda sebentar, Kak Indah bisa jawab setelah yang satu ini. Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit on Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit on Sport. Masih sama Kak Indah di sini, narasumber kita hari ini dan juga aku tentu ya, Sekar. Yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya dari awal mula perjalanannya Kak Indah masuk ke dunia olahraga. Ternyata udah mencoba semua, hampir semua mungkin ya. Iya. Cabang olahraga yang Kak Indah tahu mungkin ya, terus juga akhirnya menekuni tenis meja, terus juga bola voli dan juga lari sebagai hobi gitu kan. Dan fun fact-nya tadi juga terakhir ngomongin tentang balancing antara akademik dan non akademik gitu. Boleh nggak sih Kak di-share kira-kira kalau caranya Kak Indah sendiri nih akhirnya bisa achieve atau meraih beberapa prestasi tadi ya, baik di bidang olahraga maupun di bidang akademik tuh seperti apa sih? Struggle-nya seperti apa? Maksudnya kan biar Sobat Sport juga tahu gitu ya, nggak cuma tentang hasilnya tapi ada loh perjuangan di baliknya, struggle-nya seperti apa, terus caranya Kak Indah sendiri untuk menyeimbangkan seperti apa? Iya, jadi dalam berproses, apalagi dalam menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik gitu ya, harus ada skill yang namanya pembagian waktu atau manajemen time management yang bagus gitu ya Kak ya. Jadi semuanya bisa kok sebenarnya kalau kita lalui gitu. Terus sebisa mungkin sebelum melakukan berbagai kegiatan itu kayak di planning terlebih dahulu, kayak apa yang bisa saya lakukan dalam hari ini misalnya atau besok begitu. Jadi dengan semuanya dilalui itu pastinya ada berbagai insight dan hal-hal positif kan yang kita dapatkan gitu Kak. Jadi bisa terakumulasi nantinya walaupun kita prosesnya dikit-dikit, tapi kalau kita melalui semuanya nanti nggak cuma prosesnya yang kita ambil tapi hasilnya bisa aja kan positif gitu loh Kak. Ya berarti emang harus punya dan mau belajar buat time management yang baik, terus kan punya apa tadi tentang aduh jadi ngeblank nih. Selain time management terus juga kayak kemauan buat melewati semuanya gitu. Itu dia, maksudnya melalui semuanya dan juga harus ngelis tadi ya. Apa aja sih yang mau kita planning gitu, merencanakan apa aja sih yang mau kita lakukan gitu. Betul sekali. Iya juga harus mau melakukan gitu ya, berusaha melakukan, jangan cuma planning doang gitu ya akhirnya ya. Oke, berarti itu yang Kak Indah lakukan selama ini gitu ya. Betul. Contohnya juga tadi sudah diceritakan waktu masa-masa COVID gitu ya, dimana ketika Kak Indah nggak bisa optimal di olahraganya, akhirnya mengalihkanlah ke akademik, ikut olimpiade, ikut lomba debat dan lain sebagainya, dan itu juga bisa mengasah skill juga ya Kak ya akhirnya. Oke, luar biasa. Berarti kan banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan ya selama kita mau gitu ya. Nah, kalau dari Kak Indah sendiri nih, kita balik ke tenis mejanya. Kira-kira apa sih suka dukanya selama menekuni olahraga ini, dan pasti kan kayak ikut pertandingan-pertandingan, terus selama berelasi di lingkungan tenis meja seperti apa?
Iya, jadi untuk sukanya yang pertama pastinya bisa nambah prestasi dan juga privilege kita. Jadi bisa mungkin mencapai sekolah-sekolah yang kita impikan gitu. Selain itu yang kedua ada relasi yang lebih luas tentunya kan kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah, apalagi dengan hobi yang sama, jadi lebih nyambung gitu ya Kak. Betul. Jadi punya teman-teman akrab dari berbagai daerah, jadi kalau kita main bisa bertemu dengan mereka juga. Terus selain itu juga karena ini olahraga, tentunya raga kita diolah berarti menjadi lebih sehat gitu. Jadi lebih bugar dan juga menurut saya olahraga itu bisa menjadi refresh juga. Jadi nggak cuma fisiknya itu, tapi mentalnya juga ikut sehat gitu. Oke, luar biasa. Itu sukanya. Betul, sukanya. Kalau dukanya? Iya, untuk dukanya pastinya karena pertandingan itu pasti nggak luput dari kata menang dan kalah. Pastinya kalau pas kalah ya sempat sedih dan down begitu. Tapi ya dengan hal itu pasti kita harus lebih evaluasi lagi begitu ya Kak. Terus selain itu mungkin dukanya karena banyak banget waktu yang kita luangkan untuk berlatih, untuk melakukan event-event di waktu-waktu kosong, misal weekend yang mana yang lain itu pada main dengan teman-teman sebaya gitu ya. Mungkin dulu jadinya kurang bermain gitu. Itu. Oke, tapi emang itu tadi ya ada hal yang harus kita korbankan demi mencapai sesuatu gitu ya. Oke, luar biasa sekali Kak Indah. Berarti kan kalau itu tadi suka dukanya ya, tapi kalau misalkan ditanya soal benefit juga, tadi juga Kak Indah sudah sempat bercerita juga ya beberapa kali tentang relasi, terus juga dari cerita Kak Indah juga kita bisa lihat gitu kalau ternyata ya bisa dapat prestasi, kebanggaan tersendiri, terus juga jadi wadah untuk refreshing ya, untuk sekali. Menyegarkan kembali untuk lari dari hiruk-pikuk duniawi gitu kan. Itu yang paling utama. Berarti intinya adalah ini ya, bisa dibilang jangan dianggap beban gitu ya. Betul sekali. Justru supaya bisa jadi tempat healing gitu. Betul. Selain tempat healing juga kan bonusnya malah dapat banyak ini kan Kak, prestasi gitu dan juga relasi. Jadi nggak ada salahnya gitu olahraga, lebih banyak hal positifnya daripada negatif gitu. Oke, berarti negatifnya mungkin kan capek aja. Selain itu ya nggak bisa sering main gitu kan ya. Selain itu dapat lebih banyak sehat produktif Betul sekali. Oke, luar biasa. Tadi kan udah banyak banget ya Kak Indah cerita sejak awal gitu kan, awal mula mengikuti atau menekuni olahraga ini seperti apa, terus juga ternyata background dari keluarga juga gemar gitu ya, gemar di dunia olahraga. Berarti kan pasti supportnya aman banget ya Kak ya? Alhamdulillah aman banget. Luar biasa gitu. Oke, kalau misalkan karena tadi udah banyak banget gitu kan cerita yang Kak Indah sampaikan, pasti Sobat Sport juga semoga bisa terinspirasi lah ya dan memetik nilai-nilai positifnya dari cerita dan obrolan kita hari ini. Mungkin Kak Indah boleh dong ada nggak sih pesan untuk Sobat Sport yang mungkin lagi menekuni olahraga tertentu, tenis meja mungkin, atau sedang berusaha untuk memulai aktivitas positif di olahraga ini? Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang baru mau mulai nih join di berbagai kegiatan, entah itu olahraga ataupun mungkin akademik juga, itu jangan pernah takut atau ragu buat mulai, karena dengan kita berani mulai, terjun, itu kita dalam berproses pun akan mendapat banyak benefit gitu. Nggak cuma hasil nanti yang hanya bisa kita lihat, tapi berbagai ilmu, berbagai insight dari prosesnya itu akan bisa sangat bermanfaat buat kita gitu. Oke, luar biasa. Berarti bukan cuma soal hasilnya, tapi justru memaknai prosesnya itu yang penting. Iya, betul sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Indah karena sudah bersedia hadir di sini, berbagi cerita dan pengalamannya ke Sobat Sport. Semoga Kak sukses selalu, sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Semoga nanti ya ditunggu kabar baiknya ya yang lain ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di sini, menyapa Sobat Sport lagi, dan semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton. Oke, Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Indah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode Sportholic